Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dengan NIM 230501502016 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pembelajaran keterampilan menyimak pada materi sekolah dasar kelas tinggi. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah keterampilan menyimak. Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai model pembelajaran bagi keterampilan menyimak pada salah satu materi sekolah dasar pada bahasa Indonesia, yakni mendengarkan pembacaan cerita atau teks lisan oleh guru. Nah, dan juga akan dibahas mengenai teknik yang sesuai dalam proses pembelajaran dari keterampilan menyimak tersebut. Dan juga selain siswa, guru juga sangat berperan dalam perkembangan kemampuan menyimak bagi siswa sekolah dasar. Maka dari itu peran guru di sekolah dalam mengembangkan kemampuan menyimak haruslah menggunakan metode ataupun media yang tidak sembarang dan juga media yang menarik, karena hal itu dapat meningkatkan kemampuan perkembangan menyimak pada siswa sekolah dasar. Pembelajaran keterampilan menyimak pada materi sekolah dasar kelas tinggi. Sebelum masuk dalam pembahasan materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keterampilan menyimak atau menyimak. Jadi, menyimak adalah suatu kegiatan atau keterampilan seseorang dalam mendengarkan, memperhatikan, dan memahami lambang-lambang bahasa lisan atau ujaran yang diterima melalui pendengaran untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara. Di dalam menyimak juga meliputi proses mendengar dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk mengelola informasi, menangkap isi atau pesan, dan memahami makna komunikasi yang disampaikan melalui bahasa lisan. Sesuai dengan topik materi yang akan saya bahas kali ini, yakni pembelajaran keterampilan menyimak pada materi sekolah dasar kelas tinggi, saya mengambil contoh materi pembelajaran kelas 6 SD, yakni mendengarkan pembacaan cerita atau teks lisan oleh guru. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yakni peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dari teks aural atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan komunikasi, dan juga peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang sedang dibacakan. Selanjutnya ada tahap pembelajaran. Tahapan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa tahapan pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua penanaman konsep. Yang ketiga latihan atau keterampilan. Yang keempat evaluasi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah penutup. Tahapan yang pertama yakni pembukaan. Dalam kegiatan pembukaan terdapat kegiatan pengondisian siswa untuk siap belajar. Nah, biasanya akan dilanjutkan dengan salam pembuka dan membaca doa pembuka serta membaca Al-Quran bersama-sama. Dan juga biasanya pada bagian ini semua siswa diwajibkan untuk literasi dengan membaca buku atau Al-Quran sekurang-kurangnya 15 menit pertama. Selanjutnya tahap pembelajaran kedua yaitu penanaman konsep. Nah, yang merupakan berisi menjelaskan materi atau pokok bahasan yang akan diajarkan pada hari itu. Nah, di dalam ini guru dapat menyampaikan materi secara maksimal kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut memang bukan hal yang mudah. Apalagi pada pendidikan sekolah dasar ini kita mengingat bahwa anak sekolah dasar masih berada pada tahap yang masih kecil sekali. Kadangkala ketika pembelajaran berlangsung, masih ada anak yang keluyuran di luar kelas atau menjahili temannya. Oleh karena itu, guru perlu memiliki sifat sabar dan mempelajari model-model pembelajaran anak sekolah dasar. Mengajar anak sekolah dasar bukanlah hal yang mudah. Guru perlu bersabar,
karena ini akan mempengaruhi perkembangan siswa itu sendiri. Jika guru sering menampilkan kekerasan, maka siswa akan berkarakter sama dengan si pendidik. Namun jika kita mengajarkan sesuatu dengan cara yang baik, maka karakter mereka juga akan baik pula. Hal ini juga berlaku dalam proses pembelajaran pada anak sekolah dasar di kelas. Saat seorang guru menampilkan wajah yang seram di kelas, maka suasana belajar menjadi menyeramkan. Berbeda dengan ketika guru tersebut selalu terlihat ramah dan tersenyum kepada siswa-siswinya, maka guru tersebut akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan kelas tidak akan merasa terbebani. Tahapan yang ketiga yakni latihan atau keterampilan. Pada bagian ini guru memberikan tugas terkait dengan materi pembelajaran, yakni sebagai contoh, yakni membacakan sebuah teks bacaan, kemudian para siswa diminta untuk menyimaknya dengan seksama. Lalu setelah selesai membaca, guru akan meminta siswa untuk merangkum apa-apa saja yang mereka pahami atau mereka dengar dari teks bacaan yang telah dibacakan tersebut. Adapun contoh teks bacaan. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga ke kelautan. Oleh sebab itu, tidak heran banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal tersembunyi yang jarang diketahui, seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Alam Indonesia yang paling tersohor di mata dunia adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Untuk menyelesaikan soal latihan tadi, para siswa bisa menggunakan teknik pembelajaran menyimak, yakni teknik dengar rangkum. Teknik mendengar rangkum dalam menyimak adalah suatu strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi pembicaraan. Dalam teknik ini, guru membacakan sebuah bacaan lisan kepada siswa. Kemudian, siswa ditugaskan menulis ringkasan isi pembicaraan tersebut. Teknik ini dapat membantu siswa dalam memahami isi pembicaraan dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengorganisir informasi yang ia terima. Tahapan pembelajaran yang keempat yakni tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi berisi pengamatan sekaligus penilaian melalui buku prestasi terhadap kemampuan dan kualitas siswa satu persatu. Nah, pada bagian ini seorang guru memberikan tugas akhir dari materi yang telah dibahas, yakni hampir sama dengan tugas latihan sebelum-sebelumnya. Namun setelah pembacaan secara lisan guru selesai, maka siswa akan dipersilahkan untuk menceritakan ulang tentang bacaan tersebut. Jadi berbeda dengan latihan sebelumnya yang dimana siswa hanya meringkas dari hasil apa yang ia dengar dari pembacaan. Nah, untuk kali ini siswa dipersilahkan untuk menceritakan ulang sesuai dengan isi bacaan yang ia dengar. Nah, namun para siswa tidak menjelaskan secara keseluruhan secara isi materi, namun hanya bagian-bagian yang menjadi inti dari bacaan tersebut yang ia ceritakan ulang atau ia paparkan kembali. Tahapan pembelajaran yang kelima adalah penutup. Pada bagian ini, guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, di bagian ini juga terdapat pengondisian siswa untuk tetap tertib dan siap untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi keterampilan menyimak pada siswa, khususnya siswa sekolah dasar, sangat penting untuk perkembangan belajar mereka. Karena dengan mempelajari materi menyimak, mereka bisa memperoleh informasi dari pendengaran mereka dan memilah informasi mana yang baik dan buruk, serta meningkatkan potensi belajar mereka. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam
video ini. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.